kembali lagi di Planner Podcast. Nah, sebelum bincang-bincang sama tete-tete yang ada di sini, perkenalkan nama aku Anitya Ramadhani dari Divisi Kominfo. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau di UKM Kewirausahaan itu ada 5 divisi, ada pendidikan, pemasaran, kesekretariatan, kominfo, sama pendidikan. Di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol bareng divisi pendidikan, dari divisi pemasaran, produksi, sama kesekretariatan. Nah, sekarang kita ngobrol bareng sama tete-tete dari divisi kominfo sama pendidikan. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, kita kenalan dulu. Boleh dong perkenalkan namanya siapa dan dari divisi siapa? Nama aku Salsabila Aljetina Rosadi dari Divisi Pendidikan. Kalau aku Fika Fauzia dari Divisi Kominfo. Nah, sekarang kita udah tahu tete-tete yang ada di sini siapa namanya. Boleh dong kenalin nama anggota dari divisi pendidikan itu siapa aja, sama dari divisi kominfo siapa aja? Kalau dari Divisi Pendidikan ada aku, terus ada Teh Ayu, ada Anissa Nanda, ada Siti Nurhayati, ada Teh Risna, terus ada Neneng Erti. Kalau dari divisi kominfo, Kalau dari Divisi Kominfo sendiri itu ada 7 anggota termasuk aku. Ada Anitya, ada Teh Alma, Teh Wati, Yunia, Fitri, dan juga Mia. Jadi semuanya ada 7 orang. oke. Nah, udah tahu ya anggota-anggota dari divisi masing-masingnya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol nih lebih jauh lagi tentang divisi-divisi kominfo sama pendidikan. Nah, apa sih divisi kominfo sama pendidikan itu? Tugasnya apa sama program kerjanya tuh apa sih? Kalau dari Divisi Pendidikan itu, kan ada jantung dari UKM Kewirausahaan, karena hampir 50% itu proker besarnya itu ada di Divisi Pendidikan gitu. Nah, jadi Divisi Pendidikan ini mewadahi orang-orang yang berpikir kritis dan kreatif gitu. Terus kalau prokernya itu ada jangka panjang dan jangka pendek gitu ya. Dan untuk jangka panjangnya itu ada sosialisasi kewirausahaan, yang mana sosialisasi ini memperkenalkan kewirausahaan dengan para entrepreneur, namun proker-proker ini internal, maksudnya hanya anggota-anggota UKM kewirausahaannya aja gitu. Terus untuk jangka pendeknya itu ada diskusi bersama perintis, yang mana biasanya proker ini itu dilakukan bersama anggota baru dan diskusi bersama para pendiri kewirausahaan gitu. Terus juga ada yang namanya bisnis class. Nah, bisnis class ini itu program kerjanya itu mengundang entrepreneur untuk Ormawa IKIP Siliwangi di bidang kewirausahaan. Terus ada juga yang namanya itu entrepreneur trip, atau mengunjungi tempat usaha di luar. Seperti kemarin kita mengunjungi pabrik tahu susu di Lembang gitu. Terus ada juga studi banding, yang mana studi banding ini tuh berdiskusi dengan UKM kewirausahaan dari universitas lain. Terus ada juga kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial ini dilakukan 1 kali bersosial dengan masyarakat. Terus ada juga seminar. Seminar ini mengundang para entrepreneur untuk memberikan ilmu kepada kita, dan ranahnya itu dibuka untuk umum gitu, baik itu masyarakat umum, dari UKM kewirausahaan IKIP sendiri juga, terus dari universitas lain gitu. Terus ada juga anniversary KWU. Nah, ini tuh untuk merayakan ulang tahunnya kewirausahaan, dan dilaksanakan itu di bulan November gitu. Mungkin itu aja sih dari divisi pendidikan dan proker-prokernya. Banyak juga ya teh proker-prokernya. Nah, selanjutnya boleh dari divisi kominfo. Oke, jadi Divisi Kominfo itu salah satu divisi dari UKM Kewirausahaan yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi. Nah, dari Divisi Kominfo ini
ada proker jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, kalau untuk jangka pendeknya itu ada dua, yaitu pembuatan video profil UKM kewirausahaan dan juga pemanfaatan foto studio mini. Kalau video profil itu kita dibuat untuk memperkenalkan UKM kewirausahaan ini kepada mahasiswa lain, baik itu yang ada di IKIP Siliwangi ataupun yang ada di luar IKIP Siliwangi. Nah, lalu ada juga pemanfaatan foto studio mini. Nah, karena Kominfo itu punya inventaris studio mini, nah itu bisa digunain buat seperti foto produk. Nah, biasanya kalau pemanfaatan foto studio mini ini kita itu berkolaborasi sama divisi produksi ataupun divisi pemasaran untuk produknya. Tetapi kita cuma menyediakan jasa kita untuk memfoto produknya gitu. Lalu ada juga jangka panjangnya. Kalau jangka panjangnya itu ada yang pertama dokumentasi kegiatan, pamflet peringatan dan juga konten YouTube. Nah, kalau yang dokumentasi kegiatan itu kita lakukan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang UKM kita ini lakuin. Kalau pamflet itu emang kita udah sering kita lakukan untuk memperingati hari-hari besar nasional atau internasional dan untuk dipublikasikan di Instagram. Nah, lalu yang jangka panjang terakhir itu ada konten YouTube. Nah, konten YouTube ini sebagai wadah untuk anak Kominfo maupun anak divisi lain untuk mengekspresikan diri untuk kreatif gitu. Misalnya kayak adanya podcast ini itu merupakan salah satu produk dari konten YouTube yang dilaksanain oleh Kominfo. Mungkin segitu aja sih. Berarti kalau dari divisi Kominfo kita lebih kreatif ya, lebih banyak mengedit foto, Video gitu. boleh dong kelebihan kekurangan divisi kalian apa, suka dukanya dari divisi Kominfo pendidikan itu apa gitu? Perlu ya. Kalau misalnya dari Kominfo itu kelebihannya mungkin kita bisa mengasah skill bareng-bareng, mau itu dari fotografi, videografi atau mengkreatifkan diri gitu di bidang teknologi. Kalau misalnya kekurangannya apa ya? Mungkin karena Kominfo itu terlalu banyak ngedit, jadi mungkin kadang kita bosen gitu. Iya, betul banget. Itu lagi ngedit ini ngedit itu, kita tuh bosen kekurangannya. Kalau suka dukanya mungkin ya kita lebih melek teknologi lah, kita bisa lebih kreatif, bisa komunikasi juga nggak cuma di UKM kewirausahaan aja, tapi kita bisa komunikasi juga sama UKM lain yang ada di luar IKIP Siliwangi. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari divisi pendidikan itu, kalau pendidikan itu kan pasti banyak kan di dalam proker itu kan ada yang namanya seminar, terus interpretasi. Kan itu banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari kegiatan itu gitu. Jadi ya mungkin kelebihannya itu kita dapat menambah wawasan, menambah ilmu gitu. Terus kalau kekurangannya mungkin terlalu banyak proker ya. Jadi jadi sibuk banget gitu. Iya sih mungkin itu aja. Tapi sibuk juga lebih produktif kan kita, jadi nggak males-malesan. Nah, terus udah bincang-bincang lebih banyak tentang divisi dari masing-masing TT yang ada di sini. Kemarin itu kita buka sesi Q&A di Instagram. Nah, kali ini kita mau jawab langsung nih sama anggota KWU-nya. Yang pertama ada pertanyaan Q&A. KWU itu sibuk nggak sih Teh? Dibilang sibuk, dibilang enggak sih. Jadi kayak kita tuh menyesuaikan proker kita kayak gimana, prokernya dijalani di bulan apa. Terus kalau lebih sibuk dia sih. Sebagai divisi pendidikan, untuk yang lain mah kita menyesuaikan. Kalau jadwal KWU itu kapan aja sih? Setiap hari atau apa? Hari apa? Jadwal KWU kita lebih sering kumpul di hari Sabtu sih, karena kan mungkin hari Sabtu kita libur, terus kita juga bisa meluangkan waktu gitu buat diskusi bareng, buat rapat bareng. Biasanya kita dari hari Sabtu. Jadi nggak ngeganggu kuliah ya? Iya dong. Kalau mau kuliah nanti takutnya stres. Terus seru nggak
nggak sih masuk KWU? Seru karena mungkin ya bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya yang dari beda prodi gitu, jadi bisa menambah relasi juga. Seru. Jadi kita itu KM tuh nggak dari satu prodi aja ya teman-teman, ada dari banyak prodi gitu, mau prodi BK yang lain gitu ya, pokoknya masuk ke KWU nggak apa-apa gitu, nggak usah satu prodi aja gitu. Nah terus lanjut lagi, cara masuk KWU itu gimana sih? Aku mau gabung. Mau gabung nanti bisa bisa kepoin dulu ya cara masuknya nanti di kita udah share kok di Instagram. Jadi biasanya ada di Instagram, nanti kita share dari Kominfo itu biasanya nanti nge-share persyaratannya apa, tata pelaksanaannya kapan aja, nanti juga infoin. Jadi intinya mah kepoin terus IG-nya. KWU Siliwangi, KWU_Siliwangi. Jangan lupa follow juga, yang belum follow. Lanjut nih, kalau cowok ikut KWU boleh nggak sih? Boleh. Boleh banget, gak ada yang melarang cowok masuk KWU. Karena kan tujuan KWU juga kita di sini mencari duit. Iya. Terus dari semua divisi nih, menurut data-data yang ada di sini yang paling susah, yang paling sibuk deh gitu. Pendidikan ya. Si Karikas. Terus ada yang nanya nih, aku mau ikut KWU tapi gak punya usaha, bisa nggak teh? Bisa banget ya kalau misalnya gini, karena kan di KWU itu nggak harus terus punya usaha, karena kan kita juga belajar ya, siapa tahu ketika udah masuk ke KWU kita jadi terbuka gitu, mindset kita terbuka untuk memulai usaha, dan kita bantu di sini, kita bareng-bareng kita wadahi, Kita belajar bareng-bareng. Udah mungkin Q&A cukup segitu aja. Kalau yang mau nanya lagi boleh nanya di DM KWU-nya ya. Tuh tanya-tanya aja ya. Tanya-tanya aja nanti kita jawab. Ya. Nah, sekarang udah ya, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh banget gitu tentang divisi-divisinya, sama Q&A dari kalian yang ada di Instagram udah kita jawab juga. Nah, mungkin kali ini kita tutup aja podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa masuk KWU.